Ya, oke teman-teman ya, kita langsung masuk ke pembahasan. Sebentar, saya lupa. Kita masuk ke pembahasan kita ya, untuk instant review pertandingan. Jadi teman-teman silakan tulis komentar teman-teman tentang pertandingan tadi. Ya, saya akan coba bahas secara apa namanya, apa yang terjadi tadi ya di lapangan. Kita akan pertama lihat statistiknya dulu ya. Sorry sebentar, statistiknya dulu. Oh, ini belum dikecilin. Sebentar. Oke. Oke ya. Ya, kita akan lihat statistiknya dulu untuk Arsenal. Ya, di babak pertama kita tadi menguasai pertandingan, tapi di babak kedua ya ini kita lihat sampai sekitar menit 70-an ya, lebih banyak Monaco yang menguasai pertandingan. Monaco yang lebih banyak menguasai pertandingan. Kita lihat di lapangan ini Mayeki dan Kiwior yang sama-sama pemain Polandia ya. Polandia benar ya kalau nggak salah. Sedang berdiskusi. Tadi balik lagi ya untuk statistik pertandingan kita. Arsenal di babak pertama yang memang menguasai pertandingan, di babak kedua agak ketinggalan ya dengan masuknya Takumi Minamino. Monaco mulai bisa membangun serangan sehingga kita bisa lihat secara momentum ini di babak kedua Monaco lebih banyak menguasai pertandingan sampai dengan sekitar menit 70-an ya. Di mana lalu di situ Arsenal yang mulai lebih hidup dengan masuknya pemain-pemain cadangan seperti Havertz, Trossard, lalu Timber dan Havertz ya. Jadi dengan masuknya kaki-kaki segar di babak kedua, Arsenal berhasil merebut kembali penguasaan pertandingan ya. Bisa kita lihat penguasaan pertandingan kita pun bahkan di babak kedua ya, walaupun kalau bisa saya bilang setengah-setengah ya di babak kedua, tapi penguasaan pertandingan kita lebih berbahaya. Bisa dilihat momentumnya lebih dalam ya, lebih tinggi dibandingkan momentumnya Monaco yang tidak terlalu membahayakan ya bagi Arsenal. Kita lihat dari penguasaan bola 55% berbanding 46% berbanding 45%. Expected goals kita 1,89. Jadi ini juga cukup bagus dengan 16 percobaan tendangan ke arah gawang dan 6 kesempatan besar ya, yang dimana 4 kesempatan besar itu terjadi di babak pertama. Ya, jadi ya ini menurut saya satu hal yang sangat bagus bagi penyerang kita. Lalu untuk apa ya? Ini kita lihat shots on targetnya ya, dari 16 tendangan ke arah gawang, 8 shot kita on target, berbanding hanya 2 dari yang on target dari Monaco gitu. Oke ya. Monaco sama sekali tidak ada kesempatan. Ya ini kalau dikasih big chances miss-nya 0 lebih rendah gitu ya, karena memang mereka tidak menciptakan big chances ya. Oke, jadi ya ini menurut saya statistik yang cukup bagus. Tadi untuk gol ya, untuk gol sendiri saya rasa ini yang pertama itu tadi, gol pertama itu adalah build up-nya dari Mas Luis Kelly ya. Jadi ke Jesus, yang dimana dia dari sisi sebelah kiri ya. Jadi dia ada di tiang sebelah kiri kalau dari posisi Arsenal. Melihat Saka di tiang jauh, lalu Jesus yang sudah mulai dikerubuti oleh para pemain bertahan Monaco, lebih memilih untuk memberikan passing kepada Saka yang kosong di tiang jauh, sehingga dengan mudah Saka untuk melakukan tap in. Ya, jadi Mayeki sebagai penjaga gawang udah nggak bisa ngapa-ngapain karena dia tidak mengantisipasi bahwa Jesus akan melakukan passing kepada Saka ya. Lalu apa ya?
untuk gol kedua tadi ya. Tadi kesalahan, sorry, tadi gol kedua tadi mana ya? Eh, Kayak gol kedua tadi back pass dari Salisu ya. Tadi tekanan dari Arsenal membuat tadi eh, Kehrer ya melakukan passing kepada Salisu. Maksudnya supaya Salisu untuk membuang bola karena tadi Kehrer itu ditekan oleh Havertz ya. Ditekan oleh Havertz, tapi Salisu yang menerima bola itu juga udah ditekan oleh Saka. Jadi dia melakukan back pass kepada Mayeki, di mana Mayeki yang tadinya dipikir bebas, Havertz itu yang tadinya menekan Kehrer bergerak menekan Mayeki sehingga Mayeki dipaksa lagi untuk melakukan passing. Tadinya maksudnya mau passing kepada Salisu, tapi bola direbut oleh Saka yang dengan mudah itu menendang bola ke arah gawang. Lalu gol ketiga ini saya akan menghitung sebagai gol set piece. Jadi nggak peduli orang mau ngomong apa. Gol ketiga ini saya bilang gol set piece ya. Jadi kenapa saya bilang gol set piece? Karena itu tendangan bebasnya tadi di tepi kotak penaltinya Monaco. Semua orang itu mengantisipasi bahwa tendangan itu akan langsung ke arah kotak penalti ya untuk menjadi passing atau crossing di arah kotak penalti. Ternyata eh, dilakukan dengan cepat, pendek ya. Tadi kalau nggak salah Odegaard ya, lalu diberikan kepada Trossard yang benar-benar tadi bisa melakukan crossing dengan kosong karena tadi semua orang mengira bahwa tendangan bebasnya itu akan langsung ke arah gawang gitu loh. Langsung ke arah kotak penalti gitu. Jadi menjadi passing ke arah kotak penalti langsung. Tapi ternyata tadi dengan cerdas ketika semua pemain Monaco mengantisipasi langsung ke kotak penalti, ternyata dilakukan secara pendek untuk diberikan kepada Trossard yang melakukan crossing ya. Lalu crossing tersebut diterima oleh Merino, dicoba ditendang, berhasil diblok. Bola muntahan diambil oleh Saka, coba menendang lagi ke arah gawang, tapi dengan cerdas tadi ya Havertz memantulkan bola ke arah tiang ya, jadi ke arah gawang, ke arah dalam tiang, sehingga menjadi gol ketiga gitu ya. Itu untuk gol-gol kita. Di babak pertama sebenarnya saya rasa kita tadi agak membuang-buang kesempatan ya. Tadi saya juga sudah bahas bahwa di babak pertama kita bisa ada 3 one on one ya dengan penjaga gawang, 2 oleh Jesus dan 1 oleh Odegaard yang tiga-tiganya ini tidak bisa dikonversi menjadi gol ya. Tapi justru malah di babak kedua yang posisinya lebih sulit-sulit ini bisa menjadi gol gitu ya. Ya ini menurut saya babak pertama harusnya kita bisa 2-0 lah minimal gitu ya, tapi ternyata tidak bisa, sayang sekali ya. Ya apalah ya, nggak apa-apa lah ya, yang penting ini kita sudah bisa menang di babak kedua. Oke teman-teman yang mungkin ada pendapat tentang pertandingan tadi, silakan ya, boleh ditulis di kolom komentar untuk pendapatnya tentang pertandingan tadi. Lalu kita juga untuk siapa ya, untuk para pemain ya, untuk para pemain saya mau lihat dulu ini ya. Yang pasti saya memberikan apresiasi terutama ini untuk pemain back kita ya. Thomas Partey ya sudah mulai terbiasa di back kanan, sudah sering dia mengisi kekosongan di back kanan karena kita masih kehilangan Tomiyasu dan Ben White. Jadi ketika di sebelah kiri kosong, lebih banyak Timber diisikan di sebelah kiri, dan Partey yang mengisi di sisi sebelah kanan ini ya sudah terbiasa. Jadi sudah cukup bagus ya Partey di back kanan. Kiwior hari ini secara umum solid ya, walaupun tadi ada satu
apa ya, ada satu momen yang menurut saya agak berbahaya itu di menit ke-46 ya, di awal-awal babak kedua itu tadi Kiwior dan Merino ya tidak bisa menjaga Kehrer yang bisa melakukan header berbahaya ya. Untungnya tadi Kehrer meleset headernya gitu ya. Jadi menurut saya itu satu momen itu aja sih yang berbahaya dari Kiwior. Tapi secara umum di pertandingan ini Kiwior bermain cukup solid ya. Jadi bisa mengisi kekosongan Gabriel Magalhaes dengan cukup baik. Lalu ya ini saya harus memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Miles Lewis Kelly di sisi sebelah kiri ya. Berhasil mengisi kekosongan di back kiri tadi dengan sangat baik, menciptakan beberapa peluang di babak pertama ya, dan tadi juga build up dari dia kan yang membangun serangan yang membuat gol pertama Arsenal. Jadi ya Miles Lewis Kelly menurut saya hari ini bermain sangat luar biasa. Ya itu sih jadi dari saya untuk para pemain kita ya, terutama back kita yang cukup solid bermain hari ini. Ya saya sangat mengapresiasi permainan back kita yang ya step up gitu ya. Jadi makanya judul subtitle kita ini back cadangan kita step up gitu. Ya itu sih mungkin ya untuk pertandingan kita, untuk apa ya, instant review pertandingan kita. Teman-teman apakah ada ini ya? Oke, agak ketar-ketir karena backnya banyak yang cedera. Miles Lewis Kelly ya, ya saya juga memberikan tadi ya apresiasi kepada Miles Lewis Kelly hari ini bermain sangat luar biasa. Lalu untuk pertandingan lain kita lihat apakah sudah full time. Oke, sudah full time semua ya. Kita lihat yang bertanding hari ini Atletico Madrid ini sudah kemarin ya 3-1 dengan Slovan Bratislava. Lille 3-2 dengan Sturm Graz. Milan akhirnya bisa mengambil kemenangan di menit-menit akhir berarti ini ya. Iya benar, di menit-menit akhir dengan gol dari Abraham. 2-1 melawan Red Star Belgrade. Arsenal 3-0 melawan Monaco. Benfica dan Bologna ini 0-0. Barcelona juga berhasil menang di kandang Dortmund ya dengan skor 2-3. Lalu Feyenoord 4-2 melawan Sparta Prag. Manchester City terjerembab sekali lagi melawan Juventus 2-0 ya. Juventus berhasil menang dengan 2-0. Golnya ini siapa aja? Vlahovic dan McKennie ya. Oke, lalu terakhir ini adalah Stuttgart yang berhasil menang 5-1 dari Young Boys. Kita lihat untuk klasemen sementara ini semua sudah 6 pertandingan ya. Jadi sudah tidak ada yang jadi untuk match day 6 sudah melakukan semua. Kita lihat Arsenal ada di peringkat ketiga ya dengan 13 poin. Di bawah kita ada Bayer Leverkusen dan Aston Villa juga ya dengan 13 poin. Inter juga 13 poin. Brest 13 poin, Lille 13 poin. Jadi ini dari posisi 3 sampai posisi 8 semuanya 13 poin ya. Oke, saya rasa ini untuk Liverpool dan Barcelona sudah aman ya. Kita tersisa 2 pertandingan, ya enggak sih, masih belum aman. Kalau dua-dua pertandingan ini kalah, saya rasa Liverpool bisa turun ke apa namanya, playoff ya. Jadi masih belum aman untuk Barcelona dan Liverpool. Jadi masih harus, walaupun secara matematis ya bisa dibilang sudah pasti akan lolos. Belum tentu lolos ya. Jadi masih ada kemungkinan tipis untuk Liverpool dan Barcelona untuk bisa kepleset. Untuk yang di 24 besar ya, ini dari 9 sampai dengan 24, paling rendah di sini adalah Dinamo Zagreb dengan 8 poin dan yang tertinggi ini adalah Borussia Dortmund dengan 12 poin ya. Jadi 12 poin ini kalau menang semua masih bisa 18 poin ya ini. Jadi Arsenal juga masih harus menjaga, kalau dari saya, kalau bisa
nanti untuk menjaga kemenangan ya, oke ya, di match day berikutnya. Oke, itu aja sih dari saya. Dari teman-teman apakah ada, ya ini ya, AC Milan 2-1 tadi baru saja saya tadi juga sudah informasikan pertandingan-pertandingan lainnya yang sudah selesai semua ya. Ini jadi ya, itu sih untuk pertandingan kita. Terima kasih ya saya ucapkan kepada teman-teman ini yang sudah nonton. Terima kasih teman-teman yang sudah nemenin saya begadang ya dari jam 3 ini sampai dengan ini udah lewat jam 5 ya. Terima kasih yang sudah like, share dan subscribe. Boleh dibantu teman-teman ya untuk likes-nya ya. Saat ini kita ada 5 like. Untuk teman-teman yang hadir di sini boleh dibantu likes-nya untuk supaya channel kita bisa semakin berkembang gitu ya. Oke, itu aja. Apakah ada komen lain dari teman-temannya? Berikutnya lawan Dinamo Zagreb main di kandang. Ya, ini kita masih dan saya rasa harus bisa menang ya di Zagreb. Ya, oke Bang Kacu, terima kasih ya. Saya juga mengucapkan undur diri dulu. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di